Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Kak Fanya, kita pasukan Tuhan dulu yuk. Yuk, Kita siapin. Ayo semuanya ayo jongkok. jongkok. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Kak Misal, kayaknya ada yang masih lemes tuh. Iya tuh. Mama papanya Mama juga ikut papanya. ya. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Silakan duduk adik-adik. Kita mau mulai ibadah ini, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satu dalam doa ya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah ini, berkati ibadah ini. Kau sucikan, kuduskan, Kau berkati setiap kami yang melayani-Mu dan juga yang menonton ya Tuhan. Kau urapi setiap kami, berkati dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Siapkan hati ya adik-adik, kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sungguh-sungguh berdoa ya.
bangsa negara kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berkati bangsa negara kami ini Tuhan, Engkau hindari dari virus-virus Tuhan Yesus, terutama virus COVID-19 Tuhan Yesus. Engkau yang sembuhkan dan pulihkan negara kami ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati pemerintahannya Tuhan Yesus dari atas hingga bawah Tuhan Yesus. Engkau yang ikut campur tangan dalam utusan-utusan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mau goyang, mau puji Tuhan. Ya enggak Kavanya? Ya dong. Mama bapaknya juga goyang ya. Ayo kita goyang semua ya. Jempolnya diangkat. Dua-duanya, jangan satu-satu doang. Ayo goyang ya. Ku selam, 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 selam laut samudra. Ku dayung,
Siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, undang Tuhan ke hadirat kalian ya. Jangan main-main ya, jadi anak yang manis, jadi anak yang baik. Ayo mama papa juga bimbing adik-adiknya ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan selidiki aku lebih sungguh-sungguh adik-adik. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat adik-adik kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami
agar kami dapat duduk diam, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Salam adik-adik, salam mama papa di rumah. Ayo kita mau berdoa karena kita mau masuk dalam firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu untuk kami belajar firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengajari kami untuk mendidik kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, tuntun pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya kami duduk diam dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik buka Alkitabnya di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja itu ada di perjanjian Lama. Oke, simpan dulu Alkitabnya. Nanti sesudah ini baru baru adik-adik baca ya. Judulnya adalah Nabi Elia di Gunung Horeb. Nabi Elia adalah abdi Allah yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan para nabi-nabi Baal yang dulu disembah oleh Raja Ahab dan istrinya, yaitu Izebel. Dan berita bahwa nabi-nabinya sudah dikalahkan terdengar kepada Ratu Izebel. Dan dia marah adik-adik. Izebel menyuruh seorang pelayan suruhannya untuk menyampaikan pesan bahwa dia akan membunuh Elia seperti Elia membunuh para nabi-nabi Baalnya adik-adik. Kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Setelah mendengar itu, maka sangat ketakutanlah Elia. Dan dia bangkit dari duduknya dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia pergi kemana adik-adik? Dia pergi ke Beersheba yang termasuk di wilayah Yehuda. Dia pergi bersama bujangnya atau pelayannya. Tapi di Beersheba bujangnya ditinggalkan. Dan dia pergi sendiri. Pergi kemana adik-adik? Pergi ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, Elia berjalan sendirian. Seharian dia jalan sendiri di padang gurun. Lalu setelah lelah, dia duduk di sebuah pohon arar. Dalam hatinya Elia merasa ingin mati saja. Dan dia berkata, ayo kita buka ya di 1 Raja-Raja 19 ayat 14b. Hatinya Elia berkata seperti ini adik-adik. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dan akhirnya dia tertidur di bawah pohon arar itu. Waktu dia tertidur karena kelelahan, karena dia ketakutan, tiba-tiba dia dibangunkan dari tidurnya. Dan dibangunkan oleh siapa adik-adik? Malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan itu menyuruh Elia makan. Dan saat dia bangun, ternyata adik-adik di sebelah kepalanya, di sebelah kepala Elia sudah tersedia roti bakar dan kendi isi air.
Elia makan dan minum dengan kenyang. Setelah makan dan minum kenyang, apa yang dilakukan sama Elia? Dia berbaring lagi adik-adik. Sudah berbaring ngapain lagi? Tidur lagi. Wow, dia makan tidur ya. Tapi Tuhan pelihara dia. Lalu sesudah berbaring dan tidur lagi, untuk kedua kalinya malaikat Tuhan datang membangunkannya lagi dan menyuruh makan lagi Elia. Sebab apa? Sebab Elia akan melanjutkan perjalanannya lagi yang cukup jauh. Kemana adik-adik? Ternyata Tuhan menyuruh Elia bangun, dikasih makan, dikasih minum, dan dia melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanannya lama adik-adik, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan juga 2 minggu adik-adik. Ternyata perjalanan Elia yang disuruh Tuhan, makanya dia dikasih makan terus biar kuat adik-adik. Perjalanannya dia selama 40 hari, 40 malam lamanya. Elia berjalan terus. Kemana adik-adik? Ke suatu tempat. Namanya Gunung Allah. Yaitu Gunung Horeb. Di situ tempat di mana Tuhan menyuruh Elia untuk diam di situ. Setelah dia melarikan diri karena dia takut sama ancaman Ratu Isabel. Karena Ratu Isabel akan membunuh dia. Seperti ya dia membunuh nabi-nabi Baalnya dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Adik-adik. Makanya adik-adik, kita harus selalu berharap sama Tuhan. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti selalu ada di sisi kita. Makanya adik-adik, ayo selalu dan selalu. Kakak Theo bilang, jangan malas berdoa. Dalam keadaan apapun kita harus selalu percaya sama Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan menuntun setiap langkah kita kemanapun Tuhan suruh. Seperti siapa? Elia taat adik-adik. Tahu nggak? Elia kan jalan jauh di padang gurun, lapar pasti, haus pasti. Sudah lelah dia malah tidur. Waktu tidur dibangunkan. Waktu bangun apa? Ada makanan dan minuman. Enak tinggal makan deh. Dia tidur lagi. Udah tidur dibangunkan lagi. Terus disuruh makan lagi, minum lagi. Lalu disuruh pergi. Adik-adik juga harus nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh, mama papa suruh, guru suruh, siapapun yang menyuruh harus taat, kerjakan. Nanti kau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena gak mungkin kan orang tua, ayo kamu naik sumur, terjun. Gak ada adik-adik. Pasti ayo kamu belajar, kamu makan, kamu sekolah, jangan hujan-hujanan nanti sakit. Begitu kan kalau orang tua. Begitu juga dengan Tuhan. Makanya taat sama Tuhan, taat sama orang tua. Supaya kalian semua, kakak juga, mama papa juga, semuanya akan dipelihara Tuhan dengan baik. Masa depan kita di tangan Tuhan. Perjalanan hidup kita ada di tangan Tuhan. Nabi Elia juga sama. Kok bisa sampai ke Horeb? Siapa yang suruh? Tuhan. Nanti kamu mau kemana? Kenapa ya bisa ke sana? Itu rencana Tuhan. Jadi semua harus taat sama Tuhan. Ya adik-adik, mama papa,
Semuanya ya, kakak juga. Bukan adik-adik doang, bukan mama papa doang, kakak juga. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua, menusuk ke kakak, menusuk juga ke adik-adik, ke kita semua supaya kita hidup lebih baik lagi, dekat sama Tuhan. Ya adik-adik semuanya, yuk sama-sama kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur, berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu mengikuti kehidupan kita, itu selalu baru setiap hari adik-adik. Makanya adik-adik harus terus datang sama Tuhan dalam doa-doamu, dalam pujian penyembahanmu, bahkan cari Tuhan dalam firman-Nya supaya engkau tahu jalan-jalan Tuhan untuk hidupmu. Ayo adik-adik, ayo mama papa, yuk sama-sama kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang manis, Bapa kami yang sungguh luar biasa, kami bersyukur Tuhan sungguh baik. Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Ajar kami Tuhan berpengharapan penuh sama Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Tuhan adalah perlindungan bagi kami. Tidak akan pernah kami ditinggalkan sendirian, tapi tangan Tuhan selalu menuntun kehidupan kami. Dan kami bersyukur, kami bangga punya Bapa seperti Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kami setiap hari. Tuhan, biar Engkau yang akan selalu membawa kami dalam jalan-jalan-Mu. Berikan kami hati yang taat, tunduk, patuh, setia sama Tuhan, dan beri kami telinga yang selalu mendengar suara Tuhan, mendengar suara orang tua, mendengar suara guru-guru kami yang selalu menasehati kami, mengajar kami, mendidik kami untuk menjadi anak-anak yang baik. Jadikan kami Tuhan menjadi biji matanya Tuhan, anak kesayangan Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menjadi generasi Yeremia yang selalu dipimpin, dituntun, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang manis. Yuk semuanya angkat kedua belah tangan kita. Adik-adik, mama papa, kita mau berdoa. Kita mau minta berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan menuntun dan membawamu naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluar masukmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Kita sama-sama orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.